Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 121 sampai dengan 127. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik kita akan belajar mengenai manusia dan benda di lingkungannya ya. Nah, saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel di papan pajang sekolah. Nah, papan ini terbuat dari besi. Nah, setelah itu mereka duduk di papan panjang ya, kamu dekat papan panjang lalu meminum segelas es teh yang baru dibeli. Nah, gelasnya ini berbahan plastik. Nih contoh gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang saat Edo dan Dayu melihat koran, Edo tertarik pada sebuah iklan. Iklannya seperti ini. Ya, ini ada iklan Aquada ya. Semua berawal dari kita awal yang baik dan akhir yang baik ya. Coba kita jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama adalah produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Nah, tadi mereknya adalah Aquada ya, berupa minum dalam kemasan. Nomor 2, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Tadi di iklan ini ada nama produk, lalu gambar yang menarik, dan kalimat iklannya. Yang ketiga, apa kesimpulanmu tentang isi teks dan paparan iklan? Iklan tersebut menawarkan minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar mengajak kepada khalayak untuk minum minuman Aquada tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada pengertian iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa, lalu mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa, menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, memberi informasi tentang produk jasa dan menarik perhatian khalayak ramai. Nah, ciri-cirinya untuk iklan yang baik dan benar ada informatif, komunikatif, bahasanya yang singkat dan padat, dan juga menarik. Nah, kemudian bentuk iklan juga ada macam-macam ya, adik-adik. Ada yang iklan baris, yaitu iklan baris jadi singkat. Ciri-cirinya terdiri dari 2 atau 3 baris, biasanya dikelompokkan sesuai jenis barangnya. Kalimatnya pendek dan penuh singkatan, kemudian biasanya kecil dan tidak berwarna. Ya, biasanya ada dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi, tidak menggunakan ilustrasi gambar atau grafis. Ya, biasanya tergolong murah karena hanya kecil. Contohnya seperti ini. Jadi hanya kotak begini aja, dijual segera laptop gitu ya. Terus ada harganya lalu nomornya. Kemudian ada juga iklan kolom. Iklan kolom dia pemuatan manfaatnya berupa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya ada ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Biasanya ukurannya lebih besar daripada iklan baris yang tadi ya. Isinya adalah penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli barang atau jasanya. Ini ada contohnya. Ini ada contoh iklan mobil ya. Ada gambarnya, lalu ada kalimatnya, lalu ada kata-kata menariknya, lalu ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga. Nah, kemudian sekarang kita lihat ada iklan, adik-adik di sini ya. Kita jawab beberapa pertanyaan berikutnya. Yang pertama, apakah maksud dari dan tujuan dari iklan di atas? Nah, maksudnya adalah untuk mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan, yaitu di tempat umum, ya di tempat kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah. Lalu yang nomor 2, termasuk bentuk iklan apakah jenis jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar. Nah, ini termasuk ke dalam iklan kolom karena dia bentuknya lebih besar dan ada gambarnya ya. Lalu jelaskan kesimpulan isi teks pada paparan iklan. Nah, kesimpulannya iklan tersebut berisi himbauan atau ajakan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, tempat kerja, di dalam rumah, dan juga di tempat ibadah. Nah, kemudian adik-adik di sini ada informasi mengenai zat tunggal ya yang bisa berupa unsur atau senyawa, kemudian juga tentang campuran ya.
Dan berikutnya di sini kita diminta untuk melengkapi tabel penggolongan unsur dan senyawa. Nah, jadi ada nama-nama zat di sini ya, adik-adik, ada air, ada tembaga, gula, perak, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk mencentang di bagian zat tersebut termasuk ke unsur ataukah masuk ke senyawa, ya. Nah, yuk kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ini adalah air. Nah, air dia termasuk ke dalam senyawa, ya. Kemudian tembaga, tembaga masuk ke dalam unsur. Gula senyawa, perak dia termasuk ke dalam unsur. Kemudian berikutnya ada garam, garam termasuk senyawa. Hidrogen adalah unsur, besi juga unsur, kemudian asam cuka adalah senyawa, oksigen unsur, emas juga unsur, ya. Nah, terakhir di ayo renungkan. Coba renungkan tentang kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu, baik itu materi yang termasuk zat tunggal, yaitu unsur atau senyawa, maupun yang tergolong campuran. Nanti tuliskan renunganmu di sini. Nah, hasil renungannya adalah ada gula, dia termasuk zat tunggal, berguna untuk memberikan rasa manis. Kemudian air, termasuk zat tunggal, berguna untuk mandi, minum, dan memasak. Udara termasuk campuran, dia berguna untuk bernafas. Sendok kuningan termasuk campuran, berguna untuk alat bantu saat masak. Kemudian saat makan dan memasak. Kemudian air garam termasuk campuran, bisa juga sebagai oralit. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.